Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Nurjana. Di sini saya akan mempresentasikan hukum kewarisan Islam bab aul dan rod. Aul yaitu berasal dari bahasa Arab, yaitu lebih atau banyak. Secara bahasa, ia juga bermakna azum atau aniaya, seperti yang terdapat dalam surat An-Nisa ayat 3. Yang berbunyi, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Dari beberapa pengertian yang ditinjau dari aspek bahasa ini, kemudian beberapa istilah pun dimunculkan terkait dengan kasus kewarisan yang pada dasarnya dirumuskan dengan persoalan kurangnya harta warisan. Jika diselesaikan sesuai dengan ketentuan furudul muqaddarah, yang demikian dapat dilihat dalam beberapa rumusan ini. Aul artinya pertambahan bilangan saham dari asal masalah dengan adanya ashabul furud yang berhak mendapatkan bagian. Istilah lainnya dikatakan bahwa aul adalah jumlah bilangan bagian lebih dari asal muasal yang dibagi kepadanya kadar harta peninggian. Suyuti Thalib dalam buku beliau mengistilahkan dengan ketekoran atau masalah ini dimasukkan dalam masalah sisa bagi yang dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang terjadi kekurangan harta peninggalan menurut jumlah bagian masing-masing waris. Dalam terminologi hukum kewarisan, aul adalah menambah angka asal muasal sesuai dengan bagian yang diterima ahli waris. Langkah ini ditempuh karena apabila diselesaikan menurut ketentuan yang semestinya akan terjadi kekurangan harta. Dari beberapa pengertian yang ditinjau mulai aspek terminologi ini, permasalahan aul pada pokoknya terkait sekali dengan persoalan para waris yang memiliki furudul muqaddarah atau ashabul furud sampai kepada penetapan pokok masalah. Sebab aul tidaknya suatu kasus kewarisan itu dilihat setelah ditentukan farad masing-masing waris, kemudian diperoleh hasil bagian atau hak para waris, dan dari jumlah itu dapat persesuaian atau tidaknya antara angka pembilang dengan penyebutnya. Pengurangan secara bimbang atau proporsional ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kesenjangan pendapat sekaligus timbulnya persoalan di antara sesama pewaris, jadi agar tidak rebutan atau berbeda pendapat gitu. Di antara mereka yang lebih didahulukan atau diutamakan, sehingga dengan menaikkan atau menambah pokok hitungan asal muasal supaya cukup bagian mereka masing-masing adalah jalan keluar terbaik dan bahkan telah disepakati para imam dan ulama. Selanjutnya yaitu pengertian rod. Kata rod ditinjau dari aspek bahasa, bisa berarti i'adah atau mengembalikan, dan bisa juga berarti sarf, memulangkan kembali, seperti dikatakan dalam radda alaihi haqqah, yang artinya addahu ilaih, dia mengembalikan haknya kepadanya. Dan radda'u kaidah ad-duwi, dia memulangkan kembali tipu muslihat musuhnya.
alias sabunnya melengkapi pengertian rod yang ditinjau dari aspek bahasa. Selain itu, rod bisa bermakna penolakan atau penyerahan. Sedangkan rod yang dimaksud menurut istilah ilmu faraid dalam pengertian syara menurut fuqaha adalah pengembalian apa yang tersisa dari bagian zawi furud nasabiyah kepada mereka sesuai dengan besar kecilnya bagian mereka bila tidak ada orang lain yang berhak untuk menerimanya. Rod merupakan kebaikan dari masalah aul yang terjadi apabila pembilang lebih kecil daripada penyebut, yaitu dalam pembagian warisan terdapat kelebihan harta setelah ahli waris ashabul furud memperoleh bagiannya. Cara ditemukan untuk mengembalikan sisa harta kepada ahli waris seimbang dengan bagian yang diterima masing-masing secara proporsional. Dari berbagai pengertian baik yang ditinjau dari aspek bahasa atau istilah ini, pada intinya sangat terkait dengan persoalan adanya sisa harta warisan yang berlebih yang akan dikembalikan kepada waris ashabul furud secara bimbang sesuai dengan besar kecilnya bagian yang telah diterimanya berdasarkan ketentuan furudul muqaddarah, sehingga akan berpengaruh pula dengan operasional metode penghitungannya. Jadi aul dan rod dalam KHI sebagai contoh, kami merujuk pada penjelasan Suyuti Tholib dalam bukunya Hukum Kewarisan Islam di Indonesia halaman 124-125, di mana aul merupakan penyelesaian kerugian. Kerugian ini berupa hasil pembagian pertama atau lebih dari satu sebagaimana yang telah dijelaskan. Hal ini diselesaikan dengan pengurangan bagian masing-masing ahli waris secara berbimbing. Seperti pewaris meninggalkan yang pertama janda, kedua dua orang anak perempuan B dan C, yang ketiga ada ibu, yang keempat ada bapak. Seperti itu. Baik, saya akan melanjutkan contoh penghitungan aul. Ketika pewaris meninggalkan seorang janda, dua orang anak perempuan, ibu dan bapak, maka pembagian warisnya akan seperti: janda tadi akan mendapatkan 1/8, dua orang anak perempuan 2/3, ibu 1/6, bapak 1/6. Maka jumlah perolehan seluruh ahli waris di total yaitu 27/24. Kemudian bagian tersebut diaulkan atau dikurangi secara berimbang berbanding dengan cara menyamakan penyebutnya dengan pembilangnya sehingga sekarang menjadi 27/27. Selanjutnya dibagikan menurut penyebutnya semula sehingga menjadi 3/24. Untuk janda tadi menjadi 3/27, dua orang anak perempuan 16/24 menjadi 16/27, ibu 4/24 menjadi 4/27, ayah 4/24 menjadi 4/27, jumlah 27/27 sama dengan 1. Lalu untuk menghitung rod, harta peninggalan yang tidak habis dibagi pada pembagian pertama. Misalnya pewaris meninggalkan ibu, seorang anak perempuan, dan janda. Maka pembagian warisnya akan ibu mendapat 1/6, seorang anak perempuan mendapatkan setengah, lalu janda mendapatkan 1/8. Jumlah jika ditotal semuanya menjadi 19/24. Jadi masih tersisa 24/24 dikurangi 19/24 sama dengan 5/24. Sisa ini namanya sisa bagi. Sisa bagi ini dirodkan, dikembalikan secara berimbang kepada ibu, anak perempuan, dan janda tadi. Masing-masing akan mendapat tambahan dari sisa bagi 5/24 itu berimbang dengan berapa bagian yang telah diperolehnya masing-masing dalam pembagian pertama tadi. Perbandingan perolehan mereka dalam pembagian pertama adalah 4/12/3. Diambil dari perolehan mereka yang tadi yaitu 4/24 banding 12/24 banding 3/24.
jumlah angka 4 ditambah 12 tambah 3 sama dengan 19 jadikan angka pembagi tadi. Jadi dapat disimpulkan bahwa apabila harta pewaris tidak habis dibagi kelebihan atau terdapat kekurangan dalam pembagian, maka masalah tersebut dipecahkan dengan cara aul dan rod. Aul untuk menyelesaikan kekurangan dalam harta pembagian harta warisan pewaris, sedangkan rod merupakan metode untuk menyelesaikan kelebihan harta pewaris. Aul menurut Syiah. Menurut Syiah, jika jumlah bagian ahli waris melebihi dari total penyebut atau asal masalah atau jumlah harta kurang dari bagian fard ahli waris, maka cara menyelesaikannya adalah dengan mendahulukan sebagian ahli waris untuk menerima bagian fardnya secara penuh sesuai dengan bagian yang telah ditentukan Al-Quran dan mengakhirkan salah satu ahli waris untuk menerima pengurangan. Pengurangan tersebut dibebankan kepada yang lebih dekat kepada kedua orang tua selain suami istri dan selain yang punya kedekatan dengan ibu, sehingga pengurangan tersebut tidak dibebankan pada seluruh ahli waris secara merata. Syiah menolak konsep aul yang dikemukakan oleh Umar bin Khattab yang menekankan pengurangan bagian waris kepada seluruh ahli waris yang ada sesuai porsi bagiannya, yakni dengan menaikkan aul asal masalah atau penyebut sesuai jumlah bilangan bagian keseluruhan ahli waris. Menurut Syiah, tidak ada aul dalam warisan karena mustahil Allah menentukan bagian fard untuk ahli waris sementara harta yang dibagikan tidak mencukupi berdasarkan ketentuan bagian fard tersebut. Atas dasar itu, menurut mereka konsep aul adalah batal. Sedangkan aul menurut Sunni merumuskan kemungkinan keadaan yang memerlukan pemecahan secara aul dan didasarkan karena alasan jika dilakukan pembagian menurut ketentuan bagian farad, maka akan terjadi kekurangan harta waris yang dibagikan kepada ahli waris. Beberapa kemungkinan yang dinyatakan dengan nama-nama tertentu seperti mubahalah, gorok, ummu al-furuh, ummu al-lamir, mimbariyah, dan lain sebagainya. Secara lebih detail, kemungkinan diklasifikasikan berdasarkan asal masalah, yaitu asal masalah 6 dinaikkan menjadi 7 apabila ahli waris terdapat dari suami dan 2 saudari kandung. Asal masalah 6 dinaikkan menjadi 8 dikenal dengan mubahalah, yang dikenal dengan marwaniyah ketika ahli waris terdiri dari suami, 2 saudari seibu, dan 2 saudari kandung. Contoh lain yaitu bila ahli waris terdapat dari suami, ibu, saudari kandung, saudari seayah, dan saudari seibu. Asal masalah 6 ini dinaikkan menjadi 10 apabila kasus al-syir'iyah, yaitu ahli waris yang terdiri dari suami, ibu, 2 saudari kandung, dan 2 saudari seibu. Dari uraian mengenai kemungkinan terjadinya masalah aul di atas, terlihat bahwa Sunni dalam hal menyelesaikan permasalahan kasus dengan cara yang sama antara satu kasus dengan kasus yang lainnya. Kesamaan penyelesaian tersebut dilakukan dengan menaikkan asal masalah atau penyebut untuk mengurangi bagian ahli waris secara merata. Alasan untuk mengurangi bagian ahli waris secara merata dikarenakan apabila tidak dikurangi maka harta waris tidak akan cukup dibagikan kepada seluruh ahli waris. Sementara itu, jika mengurangi salah satu bagian ahli waris saja tidak dilakukan oleh Sunni karena tidak diketahui siapa yang harus didahulukan untuk mendapatkan bagian secara utuh sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan siapa yang harus diakhirkan untuk dikurangi bagiannya. Inilah yang pada awalnya menjadi alasan Umar untuk kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut secara aul dan kemudian diikuti oleh ulama-ulama Sunni.